6073, jurusan peternakan Fakultas Pertanian. Hari ini akan menjelaskan bagian digestionia pada kambing. Yang pertama yaitu kapung orit. Kapung orit adalah tempat awal proses pencernaan sebelum masuk ke dalam bagian-bagian pencernaan yang lebih dalam. Yang terdiri dari gigi dentes, labium bibir, gigi fagusi, dan lingua tidak. Lalu yang kedua ada esophagus, tempat menghubungkan mulut dengan lambung dengan melalui gerakan peristaltik. Lalu ada ventriculus atau lambung, memiliki bagian-bagian, ada 4. Yang pertama yaitu rumen, yang memiliki komponen utama pada sistem pencernaan yang berfungsi mencerna serat atau bahan makanan kasar dengan cara fermentasi oleh mikroorganisme atau bakteri untuk mendapatkan nutrisi yang penting pada hewan ruminansia. Lalu ada retikulum yang berfungsi mencampurkan makanan melalui air liur dan memisahkan partikel yang halus dari yang kasar. Lalu ada omasum yang berfungsi menyaring makanan yang telah difermentasi sebelum menuju obomasum. Lalu yang terakhir itu obomasum. Obomasum berfungsi Abomasum atau nama lain dengan lambung sejati memiliki fungsi utama, yaitu lambung konvensional yang berfungsi mencerna makanan dari rumen, omasum dan retikulum, lalu dipecahkan lagi oleh enzim pencernaan dan asam lambung untuk penyerapan nutrisi penting seperti lemak, karbohidrat, dan protein pada hewan ruminansia. Lalu ada intestinum tenue yang terbagi menjadi duodenum, dan ileum. Lalu ada intestinum flaccum yang berfungsi pembentukan feses yang dikeluarkan melalui anus. Beberapa bakteri dan protozoa yang terdapat di dalam rumen. Yang pertama yaitu bakteri selolitik yang berperan menghasilkan enzim selulase dan menghidrolisis enzim selulase. Yang kedua, bakteri hemiselolitik yang berperan sebagai mencerna hemiselulasa. Bakteri amiolitik memiliki peran dalam pencernaan, yaitu mencerna amilum atau patil. Lalu bakteri proteolitik memiliki peran dalam pencernaan, yaitu mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH3. Lalu bakteri oreolitik memiliki peran dalam pencernaan, yaitu menghidrolisis urea menjadi NH3. Lalu yang terakhir, bakteri metagonik memiliki spesies Metanofibrater ruminatium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albab dengan NIM 2303060073. Hari ini akan menjelaskan bagian digestoria pada kelinci. Yang pertama yaitu sistematikanya. Sistematika kelinci yaitu Kingdomnya Animalia, superfilumnya Chordata, filumnya Vertebrata, kelasnya Mammalia, ordonya Lagomorpha, familia Leporidae, genusnya Ortholagos, spesiesnya Ortholagos curinuculus. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem digestoria atau sistem pencernaan pada Ortholagos curinuculus yang disebut kelinci, terdiri dari Tractus digestivus. Yang pertama ada cavum oris, atapnya terdiri dari palatum durum sebelah depan dan palatum mole sebelah belakang. Dentis hanya terdapat 3, yaitu incisivus, premolare, dan molare. Lingua terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung saraf pengecap. Lalu B, pharynx. Lalu ada C, esophagus. Lanjutan dari pharynx masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esophagus dan bermuara pada ventriculus. Lalu di ventriculus berbentuk kantong yang terdiri dari cardia, fundus, dan pylorus, serta memiliki 2 buah lengkungan, yaitu curvatur major dan curvatur minor. Lalu masuk ke intestinum tenue.
Dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum seperti huruf U, jejunum, lanjutan dari duodenum dan ileum yang bermuara di caecenum. Caecenum besar bentuknya berbeda dengan caecenum yang terdapat hausra bagian dinding yang menonjol ke dalam. Lalu ada kolon, lalu ada rektum, lalu ada anus, tempat keluarnya feses. Bagian nervosum pada Orytalagus cuniculus atau kelinci. Yang pertama itu ada cerebrum. Cerebrum fungsinya untuk mengatur aktivitas sadar pada tubuh kelinci. Lalu cerebellum berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh si kelinci. Lalu ada medulla oblongata mengatur bagian organ dalam pada tubuh kelinci. Lalu yang terakhir itu medulla spinalis berfungsi mengantarkan informasi dari otak ke seluruh otot. Glandula digesoya pada kelinci atau Orytalagus cuniculus. Yang pertama yaitu pankreas. Pankreas berfungsi sebagai menghasilkan enzim endokrin dan eksokrin. Lalu hati atau hepat berfungsi menghasilkan empedu. Lalu ada vesika velea atau kantong empedu berfungsi menghasilkan enzim lipase. Sirkulatoria pada O2 masuk ke dalam pembuluh darah kapiler, lalu mengalir dengan pembuluh darah menuju ke jantung. Di jantung dia dipompa ke seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh bebek melalui arteri. Sedangkan O2 dibuang oleh sistem peredaran darah melalui sistem pernapasan. Bagian respirasi pada Orytalagus cuniculus atau kelinci yang terdiri dari nares externus, cavum nasi, nares internus, glotis, laring, trakea yang tersusun dari cincin tulang rawan, bifurcatio-trachealis, percabangan dari trakea, bronchus, sinister, dan dexter. Pulmo terbagi 2 bagian, yaitu pulmo sinister terbagi dari 2 lobi, lobus superius dan lobus inferius. Pulmo dexter terdiri dari 3 lobi. Yang pertama itu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Beberapa enzim yang berfungsi pada proses pencernaan. Yang pertama yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukasa. Lalu ada enzim pepsin dan tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Lalu yang terakhir ada enzim amilase, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol.